Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran sastra di kelas rendah dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah dengan dosen pengampu Amin Basri, SPDI, MPD. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami ada Diana Wahyuni, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Ika Nur Sabana sebagai pembaca materi. Yang ketiga ada Nining Nurdiana sebagai pembaca materi. Dan yang terakhir ada Suci Tarisya sebagai pembaca materi. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Nah, pertama itu ada pengertian pembelajaran sastra di kelas rendah. Pengertian pembelajaran adalah proses belajar di mana di dalamnya terdapat interaksi, bahan, dan penilaian. Nah, itu disebut pembelajaran. Kemudian ada sastra. Pengertian sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran, dan tra yang berarti alat atau sarana. Jadi instruksi yang mempunyai alat dan sarana. Nah, apa itu pengertian pembelajaran sastra, Kak? Pengertian pembelajaran sastra itu adalah merupakan kegiatan dari pembelajaran bahasa yang dimana dimasukkannya pembelajaran sastra ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia kiranya dapat dimaklumi, karena secara umum sastra adalah segala sesuatu yang ditulis. Nah, jadi sastra itu segala sesuatu yang ditulis. Lalu ada macam-macam sastra. Macam-macam karya sastra itu ada terbagi 7 ya teman-teman. Yang pertama itu ada dongeng. Yang kedua ada fable. Yang ketiga ada legenda. Dan yang terakhir ada cerita rakyat. Di sini saya akan membahas 4 macam-macam karya sastra. Yang pertama dongeng, fable, legenda, dan cerita rakyat. Pertama kita akan membahas dongeng. Dongeng merupakan suatu cerita yang hidup di kalangan rakyat yang disajikan dengan secara tertulisan. Nah, contoh dari cerita dongeng itu apa ya, Kak? Contoh cerita dari dongeng itu seperti contohnya nih. Contoh cerita dongeng. Contoh cerita dongeng itu seperti cerita Dewi Sri. Cerita Dewi Sri. Nah, contohnya itu cerita Dewi Sri yang dikisahkan sang Dewi menolak diperistri oleh Batara Guru. Dewi Sri meninggal ketika dimakamkan dari jenazahnya, namun tumbuh pohon padi. Dari kepala tumbuh pohon kelapa dan giginya tumbuh pohon agung. Nah, jadi ini Dewi Sri ini dia menolak diperistri oleh Batara Guru. Terus Dewi Sri ini meninggal. Lalu ketika dimakamkan jenazahnya itu tumbuh pohon padi, dari kepala itu tumbuh pohon padi. Lalu tumbuh pohon kelapa, dari giginya itu tumbuh pohon agung. Nah, itu namanya cerita dongeng anak-anak. Selanjutnya ada cerita fable. Kak, apa itu cerita fable? Nah, cerita fable itu adalah cerita yang digunakan untuk pendidikan moral. Contohnya apa? Contohnya nih, pernah nggak dengar cerita si kancil? Cerita si kancil. Nah, cerita si kancil ini kan dia bersama dengan kura-kura. Dia memiliki akal yang cerdik yang dapat mengelabui kura-kura. Kalian pernah nggak nonton Upin Ipin? Nah, kan di situ kancil dan kura-kura lomba lari. Nah, kayak gitulah cerita si kancil yang memiliki akal cerdik untuk menipu si kura-kura. Itu namanya cerita fable. Cerita yang memiliki pendidikan moral.
Yang ketiga ada legenda. Legenda adalah cerita purba yang meriwayatkan tentang masa lalu yang belum pasti kebenarannya. Contohnya apa Kak cerita legenda? Nah, Kakak punya contoh nih legendanya nih. Nih, contohnya itu seperti Siti Nurbaya. Ada juga nih contoh lainnya seperti Malin Kundang. Malin Kundang ini termasuk cerita legenda loh teman-teman. Karena kenapa? Karena legenda yang sudah tidak asing lagi, yaitu cerita si Malin Kundang legenda ini digambarkan keadaan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Si Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi batu. Nah itu namanya legenda. Ini juga Siti Nurbaya legenda karena apa? Karena mereka ini kisah yang dijodohkan. Oke, selanjutnya ada cerita rakyat. Siapa yang tahu apa cerita rakyat? Nah, cerita rakyat adalah cerita yang merupakan alurnya mirip dengan legenda, tetapi yang mengungkapkan penyelesaian masalah secara adil. Contohnya apa Kak? Contohnya itu ada seperti ini kan namanya cerita rakyat. Nah, ceritanya itu seperti ada nih contohnya itu seperti cerita kuntilanak. Cerita kuntilanak. Seram kan teman-teman? Nah namanya juga cerita rakyat kan. Dari rakyat itu ada cerita kuntilanak. Cerita kuntilanak itu seperti yang mana dikatakan bahwa kuntilanak adalah makhluk halus penjelmaan seorang perempuan yang hamil lalu meninggal. Nah konon katanya sang kuntilanak ini tidak ingin berpisah dengan anaknya. Maka pada malam hari kuntilanak sering keluar dari kuburnya untuk mencari anaknya. Dalam cerita rakyat ini, kuntilanak selalu digambarkan dengan berambut panjang, terus serba putih dan menakutkan bagi siapa saja melihatnya. Nah, kenapa dibilang cerita rakyat? Karena itu kan dari rakyat. Nah, kuntilanak ini kan dari rakyat, seorang rakyat yang sedang hamil, lalu dia meninggal, lalu dia tidak ingin berpisah dengan anaknya. Makanya dia setiap malam mencari anaknya dengan berpakaian putih lalu berambut panjang. Nah itulah namanya cerita rakyat.